Ketidakterikatan sering disalahpahami sebagai sikap dingin, apatis, atau bahkan tidak peduli. Namun, sebenarnya, ini adalah seni membebaskan diri dari beban emosi dan ekspektasi yang tak perlu, sambil tetap terlibat dengan penuh kesadaran. Ketidakterikatan tidak berarti Anda harus berhenti peduli terhadap apapun. Bayangkan ini, Anda sedang memegang seutas tali, dan di ujung tali itu ada layang-layang. Ketika angin bertiup, layang-layang melayang bebas di udara. Anda tidak melepas tali, tetapi Anda juga tidak menariknya terlalu kencang. Itulah ketidakterikatan, membiarkan segalanya berjalan dengan alami sambil tetap terhubung. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil. Pekerjaan harus sempurna, hubungan harus ideal, hidup harus berjalan mulus. Ketidakterikatan mengajarkan bahwa fokuslah pada upaya, bukan hasil. Ini bukan alasan untuk malas, tetapi cara untuk menjaga hati tetap damai di tengah segala ketidakpastian hidup. Jujur saja, berapa banyak hal yang sebenarnya tidak terlalu penting tetapi masih sering kita pikirkan. Kemacetan di jalan, komentar orang di media sosial, atau hal kecil seperti lupa membawa payung saat hujan. Dalam gambaran besar kehidupan, semua itu hanyalah butiran pasir di padang gurun. Ketika Anda mempraktikkan ketidakterikatan, kekhawatiran sepele itu mulai kehilangan kekuatannya. Anda mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini akan mengubah hidup saya dalam 5 tahun ke depan? Jawabannya hampir selalu tidak. Ketidakterikatan memberikan ruang untuk bernapas. Anda tidak lagi terjebak dalam drama kecil kehidupan sehari-hari. Alih-alih, Anda menemukan ketenangan dan kebebasan yang datang dari melepaskan hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki dampak besar pada kebahagiaan Anda. Ketidakterikatan bukan tentang berhenti peduli. Ini adalah tentang memilih apa yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Saat Anda melangkah ke dunia dengan sikap ini, Anda akan menyadari bahwa hidup menjadi jauh lebih ringan, lebih bebas, dan lebih menyenangkan. Kehidupan adalah sebuah siklus yang tak pernah berhenti, seperti roda sepeda yang terus berputar selama kita mengayuhnya. Ada kalanya kita berada di puncak, dan ada kalanya di bawah. Dan tahukah Anda, itu semua adalah bagian dari keajaiban hidup yang membuatnya menarik. Lihatlah alam di sekitar kita. Pohon-pohon menjatuhkan daunnya di musim gugur, hanya untuk menumbuhkan daun baru di musim semi. Hujan datang membasahi tanah, lalu menguap menjadi awan. Bahkan bintang-bintang yang mati jutaan tahun lalu meninggalkan jejak debu kosmik yang membentuk planet-planet baru. Segala sesuatu di alam bergerak dalam harmoni yang sempurna. Ketika kita menyadari ini, kita belajar untuk menerima bahwa perubahan bukanlah musuh, melainkan bagian dari tarian kehidupan. Jadi, jika Anda merasa hidup sedang berantakan, ingatlah bahwa kerusakan seringkali adalah awal dari pembaruan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana retakan pada roti yang dipanggang memberikan karakter? Atau bagaimana buah yang hampir membusuk memiliki aroma manis yang lebih kuat? Itulah keindahan ketidaksempurnaan. Dalam kehidupan, kita sering terobsesi dengan kesempurnaan. Padahal, justru ketidaksempurnaanlah yang membuat sesuatu menjadi unik. Bayangkan jika semua bunga di dunia berwarna sama, atau setiap lagu memiliki nada yang sama. Membosankan, bukan? Dengan sudut pandang yang tepat, kita bisa melihat bahwa setiap ketidaksempurnaan, setiap cacat dalam hidup adalah bagian dari seni besar kehidupan. Ketika kita menerima perubahan dan ketidaksempurnaan sebagai hal yang alami, hidup menjadi lebih indah dan bermakna. Kita berhenti melawan arus dan mulai menari mengikuti alunannya. Lagi pula, siapa yang ingin hidup seperti garis lurus? Bukankah naik turun itu yang membuat roller coaster begitu seru? Kehidupan tanpa kesulitan mungkin terdengar seperti mimpi, tetapi bayangkan film favorit Anda tanpa konflik. Tanpa perjuangan, tidak ada yang seru, bukan? Adversitas, alias kesulitan hidup, adalah bagian penting dari perjalanan kita. Meskipun terasa berat, itu adalah bumbu yang memberi kehidupan rasa. Coba pikirkan, bagaimana otot kita bisa tumbuh? Ya, dengan latihan dan tekanan. Hal yang sama berlaku untuk jiwa kita.
Setiap tantangan yang datang, entah itu kehilangan, kegagalan, atau penolakan, adalah gym untuk jiwa kita. Seperti batu kasar yang digosok hingga menjadi berlian, kesulitan yang kita hadapi adalah cara alam semesta mengasah diri kita menjadi versi terbaik. Jadi, saat hidup memberi Anda hantaman, anggap itu seperti sesi angkat beban di gym spiritual. Memang melelahkan, tapi hasilnya Anda menjadi lebih kuat. Mungkin terdengar aneh untuk menemukan keindahan dalam sesuatu yang sulit. Tapi lihatlah sekeliling. Bukankah hujan yang deras menghasilkan pelangi? Bukankah lukisan indah seringkali lahir dari pergolakan emosi? Ketika Anda menghadapi kesulitan dengan perspektif yang tepat, Anda mulai melihatnya bukan sebagai hukuman, melainkan peluang. Peluang untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Adversitas mengajarkan kita kesabaran, ketangguhan, dan bahkan kerendahan hati. Saat Anda mampu menerima kesulitan sebagai bagian dari perjalanan, hidup terasa lebih ringan. Dan, siapa tahu, suatu hari nanti Anda mungkin akan tersenyum mengingat saat-saat sulit itu, menyadari betapa banyak yang telah Anda capai karenanya. Hidup memang tidak selalu adil, tetapi bukan berarti tidak indah. Tantangan itu seperti mentari terik, tidak nyaman, tetapi membantu bunga tumbuh mekar. Jadi, hadapi kesulitan dengan senyuman kecil dan gumamkan dalam hati, "Bawa lagi dunia, aku siap." Pernahkah Anda merasa kecil saat memandang langit malam yang bertabur bintang? Atau sebaliknya, merasa luar biasa penting saat melihat semut bekerja keras membawa remah roti? Kehidupan adalah perpaduan luar biasa antara yang kecil dan yang besar, antara mikro dan makro, yang semuanya terhubung dalam harmoni kosmik yang menakjubkan. Bayangkan hidup Anda sebagai bagian dari sebuah lukisan besar yang disebut alam semesta. Mungkin Anda merasa hanya menjadi titik kecil dalam kanvas itu, tetapi setiap titik memiliki peran penting. Begitu kita memahami bahwa perubahan adalah hal konstan, kita bisa lebih rileks menghadapi drama hidup sehari-hari. Misalnya, kehilangan pekerjaan mungkin terasa seperti akhir dunia saat ini. Tapi, dalam perspektif yang lebih luas, itu mungkin hanya satu langkah dalam perjalanan Anda menuju sesuatu yang lebih baik. Alam semesta selalu bergerak, dan Anda adalah bagian dari gerakan itu. Jadi, alih-alih merasa terjebak dalam masalah kecil, cobalah mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Kadang, kita hanya perlu sedikit zoom out untuk menyadari betapa indahnya kehidupan ini. Konflik, baik dalam diri, keluarga, atau masyarakat, sering terasa melelahkan. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang kosmik, semua itu adalah bagian dari keseimbangan alam. Seperti yin dan yang, gelap dan terang, semua hal saling melengkapi untuk menciptakan harmoni. Lihat saja alam, badai membersihkan udara, api membakar untuk memulai regenerasi, dan bahkan gunung meletus menciptakan tanah yang subur. Konflik yang kita alami, sebesar apapun, hanyalah cara alam semesta menjaga keseimbangannya. Ketika Anda menyadari bahwa segala sesuatu, baik buruk maupun baik, adalah bagian dari rencana besar yang tidak selalu kita pahami, hidup terasa lebih ringan. Anda tidak harus memahami semua jawabannya, cukup nikmati prosesnya. Jadi setiap kali hidup terasa berat, ingatlah, Anda bukan hanya individu kecil yang terpisah, tetapi bagian dari simfoni kosmik yang indah. Tarik napas, lihat bintang, dan katakan pada diri sendiri, "Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan itu luar biasa." Coba bayangkan Anda adalah sebuah benih. Benih itu mungkin kecil, tapi punya potensi untuk menjadi pohon besar yang rindang. Nah, dalam hidup, setiap orang punya potensi untuk tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengejar potensi itu, atau malah sibuk dengan hal-hal sepele? Kesempurnaan itu mustahil dicapai, setuju? Tapi siapa bilang kita harus sempurna untuk hidup dengan penuh makna? Hidup bukan tentang tiba di garis akhir tanpa cacat, melainkan tentang terus memperbaiki diri, sedikit demi sedikit. Coba pikirkan, saat Anda berusaha menjadi lebih jujur, lebih penyayang, atau lebih adil,
Anda sedang menyirami jiwa Anda dengan kualitas yang benar-benar penting. Itu seperti membangun taman yang indah. Mungkin tak pernah selesai, tapi setiap bunga yang tumbuh membawa kebahagiaan tersendiri. Mengejar kesempurnaan jiwa berarti fokus pada hal-hal yang memberikan nilai sejati, hubungan yang dalam, karya yang bermakna, dan tindakan yang selaras dengan hati nurani Anda. Mari jujur, ego itu drama queen. Dia ingin perhatian, pujian, dan segalanya berjalan sesuai keinginannya. Tapi jiwa tenang, bijaksana, dan tidak terikat pada hal-hal duniawi. Bayangkan Anda sedang main catur. Ego hanya ingin menang, meski harus mengorbankan semua bidak. Jiwa, di sisi lain, memahami bahwa permainan itu bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang bagaimana Anda bermain, strategi, kesabaran, dan integritas. Saat kita terlalu terikat pada ego, kita kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting. Jiwa mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang abadi, cinta, kebaikan, dan kebijaksanaan. Hidup bukan tentang berlomba dengan orang lain, ini tentang berlomba dengan diri sendiri. Potensi tertinggi Anda bukan tentang pencapaian eksternal semata, tetapi tentang sejauh mana Anda tumbuh menjadi diri yang lebih baik setiap harinya. Jadi ambillah waktu untuk berhenti, merenung, dan bertanya, apakah ini benar-benar mencerminkan siapa saya dan siapa saya ingin menjadi? Jika tidak, ubah arah. Jika ya, teruskan. Hidup itu seperti mendaki gunung. Anda mungkin tidak pernah mencapai puncak sempurna, tapi setiap langkah yang Anda ambil ke arah itu adalah kemenangan. Dan itulah yang membuat perjalanan ini begitu berarti. Pernah merasa hidup ini seperti permainan tarik tambang? Kita berusaha keras mempertahankan hal-hal yang kita cintai, melawan perubahan yang tak terhindarkan, sampai akhirnya kelelahan sendiri. Nah, ketidakterikatan adalah solusi sederhana namun mendalam. Berhenti menarik tambang itu. Coba bayangkan, Anda sedang memegang pasir di tangan. Jika Anda menggenggamnya terlalu erat, pasir itu malah tumpah. Tapi jika Anda membiarkannya terhampar di telapak tangan, pasir itu tetap ada di sana dan tenang. Begitu pula dengan hidup. Ketika kita terlalu terikat pada hasil, orang, atau benda, kita seringkali hanya menciptakan penderitaan bagi diri sendiri. Ketidakterikatan bukan berarti tidak peduli atau pasrah. Ini berarti kita membebaskan diri dari penderitaan yang timbul karena melawan perubahan. Kehidupan selalu bergerak, dan semakin kita menerima alirannya, semakin ringan rasanya. Misalnya ketika sebuah rencana gagal, Anda punya dua pilihan, meratapi kehancuran atau melihatnya sebagai peluang baru. Ketidakterikatan membantu kita memilih yang kedua dengan senyum di wajah. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidup. Itu fakta. Tapi kabar baiknya, kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Reaksi kita adalah kekuatan sejati kita. Bayangkan ada seseorang yang memotong antrean Anda di supermarket. Ego Anda mungkin ingin berteriak, "Hei, antre dong!" Tapi ketidakterikatan membantu Anda berpikir, apakah ini layak menguras energiku? Dengan mengendalikan reaksi, Anda memutus siklus emosi negatif dan menjaga kedamaian batin Anda. Ketidakterikatan memberi Anda ruang untuk memilih respons terbaik, bukan hanya bereaksi secara impulsif. Ini seperti memiliki remote control untuk hidup Anda sendiri. Ketidakterikatan bukan berarti Anda melepaskan cinta, impian, atau ambisi. Sebaliknya, ini memberi Anda kebebasan untuk mencintai tanpa rasa takut kehilangan, mengejar impian tanpa takut gagal, dan hidup sepenuhnya tanpa terbelenggu oleh ketakutan. Ketika Anda berhenti bergantung pada hasil atau orang lain untuk kebahagiaan Anda menemukan bahwa kebahagiaan itu selalu ada di dalam diri Anda. Hidup menjadi lebih ringan, lebih penuh warna, dan, yang paling penting, lebih damai. Jadi, lepaskan tambang itu. Nikmati perjalanan hidup tanpa takut akan perubahan. Ketidakterikatan bukan akhir dari cinta atau usaha. Itu adalah awal dari kebebasan sejati. Pernahkah Anda melihat pohon mangga? Ia tumbuh dengan tenang, memberikan buah tanpa pamrih, dan tetap kokoh meski dihantam angin.
Pohon mangga tidak pernah cemas tentang apakah buahnya cukup manis atau apakah orang akan menghargainya. Ia hanya menjalani perannya. Hidup kita seharusnya bisa sesederhana itu, selaras dengan alam dan alam semesta. Setiap elemen di alam memiliki perannya masing-masing. Matahari terbit setiap pagi tanpa mengeluh, burung bernyanyi tanpa bertanya apakah suaranya cukup merdu, dan air mengalir tanpa peduli apakah orang menyebutnya sungai kecil atau besar. Sebagai manusia, kita juga punya peran unik. Tapi seringkali, kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain atau memaksakan diri menjadi sesuatu yang bukan kita. Ketika kita berhenti melawan sifat alami kita dan fokus menjadi versi terbaik dari diri sendiri, segalanya terasa lebih mudah. Jadi, kalau Anda merasa, kok hidup berat banget ya, mungkin Anda sedang mencoba menjadi sesuatu yang tidak selaras dengan diri Anda. Temukan ritme Anda sendiri, seperti pohon yang tumbuh mengikuti arah matahari. Ada ungkapan lama yang mengatakan, takdir adalah kartu yang Anda terima, tetapi nasib adalah cara Anda memainkan kartu itu. Alam memberi kita bahan baku, gen, lingkungan, kesempatan. Tetapi kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mengolahnya. Bayangkan Anda sedang memasak. Takdir Anda adalah bahan-bahan yang tersedia di dapur, beras, telur, dan bumbu. Tetapi pilihan Anda, menggoreng, merebus, atau membuat nasi goreng spesial, itulah nasib Anda. Hidup juga seperti itu. Kadang, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Ketika kita memahami bahwa takdir dan pilihan adalah mitra, bukan lawan, hidup menjadi lebih harmonis. Alam semesta bekerja dalam harmoni, dari rotasi planet hingga aliran sungai. Jika kita mencoba melawan irama ini, kita hanya akan lelah. Tetapi ketika kita mengikuti alurnya, segalanya terasa lebih ringan. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan memahami kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Seperti berselancar, Anda tidak bisa mengontrol ombak, tetapi Anda bisa belajar menungganginya. Dengan hidup berdasarkan alam dan alam semesta, kita belajar bahwa hidup bukan tentang melawan, tapi tentang bekerja sama dengan kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Jadi, seperti pohon mangga, lakukan yang terbaik, berikan apa yang Anda bisa, dan biarkan sisanya mengalir apa adanya. Hasilnya, hidup yang lebih damai, seimbang, dan penuh makna. Pernah merasa hidup seperti puzzle yang beberapa bagiannya hilang? Kita sering menghabiskan waktu mencari potongan yang hilang itu, berpikir hanya dengan melengkapinya kita bisa bahagia. Padahal, kehidupan itu indah justru karena ketidaksempurnaannya. Mari kita jujur, kesempurnaan itu seperti pelangi. Indah dilihat dari kejauhan, tetapi tidak bisa disentuh. Dan itu tidak apa-apa. Hidup yang sempurna bukanlah tujuan, melainkan perjalanan untuk terus menjadi lebih baik, belajar, dan tumbuh. Lihat saja para seniman. Lukisan yang paling indah seringkali memiliki guratan yang tidak rapi atau warna yang tidak seragam. Itu karena kesempurnaan tidak memberikan karakter. Justru ketidaksempurnaanlah yang membuat sesuatu menjadi unik dan bermakna. Dalam hidup, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian besar atau momen sempurna, tetapi dalam langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari menuju menjadi versi terbaik dari diri kita. Marcus Aurelius, filsuf Stoik, pernah berkata bahwa kebahagiaan bergantung pada kualitas pikiran kita. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan, baik dalam diri kita maupun dalam dunia, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh rasa syukur. Ketidakterikatan mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang memiliki kendali atas segalanya, tetapi tentang mencintai perjalanan, apapun rintangannya. Dengan orientasi pada nilai-nilai tertinggi seperti cinta, integritas, dan keadilan, kita bisa menjalani hidup yang selaras dengan alam dan menemukan makna di dalamnya. Bayangkan hidup seperti melodi yang indah. Kadang ada nada yang sumbang, tetapi justru itu yang membuat musiknya terasa hidup. Ketika kita berhenti mencari kesempurnaan dan mulai menghargai keindahan yang ada di sekitar kita, baik dalam retakan, kekurangan, atau kekacauan, kita menemukan ketenangan yang sebenarnya. Jadi, tutup video ini dengan senyuman. Hidup Anda, dengan segala ketidaksempurnaannya, adalah karya seni. Nikmati setiap sapuan kuasnya,
pelajari setiap lekukannya, dan jalani setiap momennya. Karena disitulah letak harmoni sejati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.